Yesaya 8 ayat yang pertama, anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar, dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu peristiwa dalam firman Tuhan tentang bagaimana Allah menyuruh Nabi Yesaya untuk membuat sebuah batu tulis besar, dan untuk mengambil sebuah batu tulis besar dan menuliskan sebuah kata dengan tulisan biasa dikatakan. Dan tulisan itu adalah Maher Shalal Hasbas, gitu ya. Ini adalah nama kedua daripada anak Nabi Yesaya, gitu ya. Dan ini berbicara tentang sesuatu hal bagaimana ini menjadi satu tanda bahwa ini adalah gambaran anak Nabi sebagai suatu tanda, gitu ya. Kalau Anda lanjutkan di ayat yang keempatnya, dikatakan mungkin dari ayat yang ketiga di Yesaya 8 tadi, kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Ayat yang keempat, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik akan dijarah, kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Jadi ayat ini berbicara tentang tindakan kenabian atau nama yang diberikan pada anak Nabi Yesaya itu sebenarnya adalah anak yang kedua, yaitu Maher Shalal Hasbas tadi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan di sana dikatakan bahwa sebelum anak itu sempat memanggil ayah dan ibu, maka kemudian kekayaan Samaria dan Damsyik akan diangkut di depan Raja Asyur. Dan ini bicara soal nubuatan Nabi Yesaya tentang kejatuhan kerajaan utara ke Asyur, gitu ya. Saya tertarik banyak dengan Nabi Yesaya ini karena dia seorang nabi yang bernubuat tentang banyak hal penting dalam firman Tuhan. Tentunya saya tidak mengurangi arti nabi-nabi besar yang lain seperti Daniel, Yehezkiel, dan Yeremia, gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang menarik, yang spesial pada Nabi Yesaya. Dia bernubuat misalnya pada yang tadi kita baca, bagaimana dia bernubuat tentang kejatuhan kerajaan utara ke Asyur. Nabi Yesaya juga yang bernubuat pada zaman Hizkia, bagaimana pada waktu itu Hizkia mempertontonkan semua kekayaan Bait Allah kepada utusan Raja Babel, dan kemudian Nabi Yesaya bernubuat bahwa semua yang dipertontonkan, semua yang dilihat oleh orang Babel, saatnya akan tiba bahwa itu akan diangkut ke Babel. Dan Yesaya juga menubuatkan kejatuhan kerajaan selatan 70 tahun ke Babilonia. Nabi Yesaya juga yang kita kenal yang banyak bernubuat tentang Yesus Tuhan, gitu ya. Bagaimana digambarkan seperti domba keluh yang dibawa ke pembantaian, gitu ya. Dia bilang semaraknya tidak ada lagi, dan itu semua ditulis oleh Nabi Yesaya, gitu ya. Sekitar 740 sebelum Masehi di sanalah Yesaya hidup, gitu. Dan dalam firman Tuhan, Nabi Yesaya ini mempunyai dua orang anak sebenarnya, gitu ya. Anak yang pertama namanya Shear-Yashub, gitu ya. Dan itu ada di dalam, mungkin kita lihat sebentar. Anak yang pertama itu namanya adalah Shear-Yashub, itu adalah Yesaya 7 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz. Waktu itu Yesaya bertemu dengan Raja Ahaz, gitu ya. Engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, ini adalah anak yang pertama yaitu Shear-Yashub, gitu ya. Anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Jadi Yesaya mempunyai dua orang anak. Anak laki-laki yang pertama adalah Shear-Yashub tadi, yang memberikan arti bahwa orang yang tertinggal akan kembali, gitu ya. Dan anak yang kedua yang tadi kita baca dalam Yesaya pasal 8 tadi, yaitu Maher Shalal Hasbas, yang artinya adalah cepat rusak dan cepat jadi mangsa. Dan ini merupakan tanda bagaimana kerajaan utara akan jatuh oleh kerajaan Asyur. Dan saudaraku, pada video ini kita akan melihat sama-sama tentang Maher Shalal Hasbas ini, gitu ya. Bagaimana pada zaman itu bahwa tindakan kenabian, bahwa nabi-nabi Tuhan dipakai Tuhan dengan suatu tindakan kenabian seperti Hosea disuruh menikahi seorang perempuan sundal, yaitu Gomer binti Diblaim, yang menggambarkan soal ketidaksetiaan orang Israel. Bagaimana Yehezkiel di sana mengambil batu dan kemudian ditaruh pengepungan di sekitarnya, ditulis nama Yerusalem di sana, menggambarkan bagaimana Yerusalem akan diserang oleh Babilonia. Begitu juga Yesaya, gitu ya. Di sana Yesaya adalah anak yang keduanya dijadikan lambang, anak yang keduanya dijadikan tanda tentang pembuangan kerajaan utara oleh Asyur, gitu ya. Dan diberikan tanda dengan nama yang tadi, yaitu Maher Shalal Hasbas ini, yang artinya cepat rusak, cepat menjadi mangsa. gitu ya. Nah, itulah dalam firman Tuhan peristiwa-peristiwa bagaimana nabi Tuhan dipakai Tuhan untuk menyampaikan suatu pesan Tuhan tertentu.
Dan Maher-shalal-Hash-baz ini menjadi suatu tanda tentang suatu kejatuhan kerajaan utara. Dalam kehidupan umat Tuhan, dua hal yang paling penting yang terjadi pada kehidupan mereka adalah pada saat mereka berada di Mesir selama kurang lebih 400 tahun, dan pada saat mereka dibuang, yaitu kerajaan utara ke Asyur dan kerajaan selatan ke Babilonia yang selama kurang lebih 70 tahun. Bahkan kerajaan utara dibilang seperti dibagai itu tidak pernah kembali, sehingga digambarkan seperti 10 suku yang hilang. Gitu ya. Sementara kerajaan selatan dia akan kembali, waktu itu dipimpin oleh Zerubabel, Ezra, Nehemia dan juga Nehemia. Gitu ya. Dan Maher-shalal-Hash-baz ini menjadi satu tanda, suatu peristiwa penting dalam kehidupan umat Tuhan, bagaimana kerajaan utara akhirnya akan dibuang ke Asyur. Gitu ya. Di sini kita melihat sama-sama tentang suatu tanda, tentang sesuatu yang diberikan Tuhan untuk suatu peristiwa penting bagi kehidupan umat Tuhan. Gitu ya. Tanda yang diberikan Tuhan bisa macam-macam. Dalam perjanjian lama, para nabi salah satunya, Tuhan memberikan tanda kepada mereka dalam bentuk nama seseorang atau dalam satu tindakan kenabian tertentu. Dalam kitab Yesaya ini digambarkan bahwa tanda yang diberikan Tuhan itu dengan memberikan nama pada anak yang kedua Yesaya, yaitu Maher-shalal-Hash-baz tadi. Gitu ya. Dan itu merupakan tanda bagaimana Maher-shalal-Hash-baz tadi, waktu dia lahir dan sebelum sempat dia berkata ibu dan bapak, maka seluruh kekayaan Samaria dan Damsyik akan diangkut di depan Raja Asyur. Dan itu adalah tanda kelahirannya Maher-shalal-Hash-baz tadi. Jelas, saudaraku? Pada video ini kita akan melihat sama-sama mengenai perihal tanda yang daripada Tuhan. Gitu ya. Mungkin dan saya tidak asing lagi mengenai hal yang namanya tanda. Bagaimana Allah bisa memberikan tanda untuk suatu peristiwa yang penting. Bagaimana umat Tuhan bisa meminta tanda daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ada beberapa peristiwa bagaimana orang meminta tanda tentang sesuatu hal yang akan dikerjakannya. Saya ambil contoh misalnya di sini adalah Gideon. Bagaimana pada saat Gideon mau diutus Tuhan, dia meminta tanda kepada Tuhan. Gitu ya. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17 dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda, kata Gideon kepada Tuhan, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Kemudian Gideon waktu itu meminta tanda, ditebarnya sebuah guntingan bulu domba, gitu ya. Di tengahnya bulu dombanya kering, sementara sekitarnya ada embun dan sebaliknya. Itu ada dalam ayat yang ke-37 di Hakim-Hakim 6 tadi. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Dan itu tanda yang diminta Gideon kepada Tuhan. Ditebarnya guntingan bulu domba dan dibiarkan, dia bilang kalau ada embun di bulu domba yang lainnya kering, maka berarti engkau yang berfirman. Kemudian Gideon mencoba lagi sebaliknya. Bulu domba itu yang kering, sekitarnya berembun. Maka Gideon semakin yakin bahwa itu adalah tanda dari Tuhan, bahwa Tuhan sendirilah yang menyuruh dia untuk menyelamatkan orang Israel. Seperti halnya Maher-shalal-Hash-baz tadi, itu menjadi gambaran bahwa tanda saatnya tiba. Sebelum anak itu sempat berkata ibu dan bapa, maka kekayaan Samaria dan Damsyik akan diangkut di depan Raja Asyur. Gitu ya, saudaraku ya. Hal yang lainnya kita bicara soal contoh tanda adalah pada perjanjian baru. Misalnya pada waktu Paulus melayani. Dalam satu ketika Paulus mendapat tanda, yaitu sebuah penglihatan. Bagaimana ada orang yang memanggil mereka untuk menyeberang ke Makedonia. Gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 dikatakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan itu merupakan tanda dari Tuhan untuk menyuruh Paulus menyeberang ke Makedonia untuk memberitakan Injil di sana. Dan banyak contoh dalam firman Tuhan yang lain tentang bagaimana Allah memberikan tanda pada umat Tuhan. Pada saat Musa diutus, Musa bertanya kepada Tuhan, apa tandanya kalau mereka bertanya bahwa engkau yang mengutus aku? Gitu ya. Dan kemudian Tuhan memberikan tanda kepada Musa untuk ditunjukkan di depan umat Tuhan. Ya. Dan Maher-shalal-Hash-baz tadi menjadi tanda bagi umat Tuhan bahwa sebelum anak ini sempat berkata ayah dan ibu dan bapa, maka kekayaan Damsyik dan Samaria akan diangkut oleh Raja Asyur. Gitu ya. Dan tadi contohnya kita lihat bagaimana Gideon meminta tanda, bagaimana Paulus mendapat tanda untuk dia menyeberang ke Makedonia.
Gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin juga menjadi sesuatu hal yang biasa apabila ada umat Tuhan yang meminta tanda daripada Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa tanda itu semata-mata adalah sesuatu yang menjadi wewenang Tuhan. Apakah Tuhan memandang perlu memberikannya? Apakah Tuhan memandang tidak perlu untuk melakukannya? Gitu ya. Dalam Perjanjian Baru kita lihat bagaimana dalam satu peristiwa sempat ada orang Farisi yang mencoba Yesus dan meminta suatu tanda kepada Yesus. Kalau kita perhatikan dalam Matius 16 ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Di sini ceritanya orang Farisi dan Saduki mencoba Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan dia hendak mencoba Yesus dengan meminta tanda. Gitu ya. Dan kalau Anda baca cerita lanjutannya, kemudian Yesus berkata bahwa rupa langit kamu tahu membedakannya. Kalau langit cerah kamu bisa berkata bahwa hari ini hujan tidak akan turun. Dia bilang rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kemudian Yesus berkata bahwa angkatan yang jahat ini meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, selain tanda yang menggambarkan bahwa Yesus sudah mati menebus mereka dan bangkit pada hari yang ketiga. Gitu ya. Di sini Yesus memandang tidak perlu memberikan tanda kepada orang-orang yang memang pada dasarnya tidak percaya. Gitu ya. Tanda bukan untuk menjadi sesuatu bahwa memang Allah adalah pribadi yang berkuasa, tetapi tanda semata-mata untuk meneguhkan sesuatu yang kita percayai. Gitu ya. Untuk meneguhkan sesuatu yang kita yakini bahwa Allah lah yang mengutus kita, bahwa Allah lah yang menyuruh kita. Dan kita lihat tadi dalam firman Tuhan bagaimana orang-orang yang Tuhan berikan tanda. Sekali lagi, ini bukan merupakan suatu standar operasional tertentu. Ini bukan menjadi sesuatu keharusan bahwa kita perlu meminta tanda dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tuhan berhak memutuskan apakah perlu memberikan tanda atau tidak. Tetapi yang penting kita percaya bahwa Allah memimpin kita melalui Roh Kudus dan melalui firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu yang terlebih penting dari semuanya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan. Gitu ya. Tuhan menuntun kita melalui roh kita. Karena roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jelas, saudaraku? Jadi terlepas Anda minta tanda atau tidak, terlepas Tuhan memberikan tanda atau tidak, bagian yang terpenting yang kita harus lihat bagaimana adalah roh kita. Di sana ada Roh Kudus yang memimpin kita. Karena roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Dari sanalah Tuhan memimpin kita melalui rohnya, melalui firman Tuhan. Kita tidak perlu meminta tanda-tanda spesial secara khusus yang membuat mata kita terbelalak. Gitu ya. Kalau Tuhan mau memberikannya, dia berhak memberikannya, dan dia akan memberikannya kapanpun yang dia pandang perlu. Tetapi kalau tidak, bukan berarti Tuhan tidak memimpin kita. Percayalah bahwa Allah memimpin kita dalam roh kita. Melalui firman Tuhan dan melalui Roh Kudus, dia memimpin setiap kita karena roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Gitu ya, saudaraku. Jadi yang terpenting adalah marilah hidup dengan roh, marilah kita biarkan kita bersekutu dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kita, dan biarkan kita hidup dikuasai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang datang daripada Allah tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus dan firman Tuhan itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai pertimbangan kita, menguasai setiap keputusan kita, dan dari sanalah Allah memimpin Anda dan saya. Jelas aku? Dari video yang sederhana ini kita sama-sama melihat bahwa dalam firman Tuhan kita mengenal yang namanya Maher-shalal-hash-baz ini yang adalah anak kedua dari Yesaya, yang merupakan tanda bagi umat Tuhan bahwa saatnya akan tiba kerajaan utara akan dibuang ke Asyur. Dan dalam firman Tuhan ada tokoh-tokoh yang Allah berikan dan mereka meminta tanda. Tetapi pada masa perjanjian baru, kalau Allah memberikan suatu tanda, maka itu adalah sepenuhnya wewenang Tuhan. Tetapi kalau tidak, maka tetap bergantung pada Roh Kudus, tetap bergantung pada firman Tuhan, dan biarkan Roh Kudus dan firman Tuhan itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai setiap pertimbangan kita, dan menguasai setiap keputusan kita. Nah, dari sanalah Tuhan memimpin kehidupan Anda dan saya. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.